Hey, Hai halo, Pak, halo Vel. Sorry, halo. ini tadi ada gangguan internet nih di tempat gua. Gak apa-apa, santai. Thank you Halo ya semuanya. udah joining hari di Mark Insight. Gantian Thank biasanya you. si Felicia biasanya yang invite gua sekarang yang mau invite Vel, soalnya dia kayaknya lebih expert dalam hal peer to peer. Ya, thank you sudah ngundang. Oke, Vel, mungkin karena ini tadi udah agak telat, mungkin tanpa panjang lebar, mungkin aku mau boleh tanya, karena aku juga belajar di hal peer-to-peer, karena personally aku juga baru melihat peer-to-peer itu di tahun ini ya. Cuma waktu itu saya lihat di tengah pandemik ini kok saya agak concern dengan mengenai apa NPL trend, asset quality dari peer-to-peer gini ya, apalagi kebanyakan peer-to-peer kan UMKM. Mungkin Vel boleh share nggak ya dari pengalaman, kalau aku lihat kan lu cukup berpengalaman banget ya di peer-to-peer. Kira-kira biasanya apa sih faktor-faktor apa aja sih kalau lu mau lihat peer-to-peer lending atau dari sisi platform dulu deh. Mungkin nanti baru kita touch ke perorangannya. Oh, oke. Kan ada Nanti, banyak sekarang. hmm, hmm, hmm. Itu kali Pak, Ko Herman, apa mau tulis captionnya di bawah, terus di pin, kayak kita ngebahas tentang apa hari ini, biar Oke, yang masuk tahu kita ngebahas apa nih hari ini. bentar ya. Ini Iya, kopi teman-teman. bentar ininya di mana ya? Tadi aku soalnya ini pakai my phone ya. Oh, oke. Aku tulis aja, terus nanti dibantuin aja. Sebenarnya sih tulis aja sih. Oke, Eh, Apa namanya? Tips and tricks peer-to-peer lending ya? Tips oke nih and aku tulis tricks. ya langsung ya. Oke, Ko Herman yang tulis ya. Ya. Oke. Iya, jadi mungkin sambil tulis aku sambil cerita kali. Halo semuanya, selamat malam. Semoga long weekendnya seru ya dan aman di rumah. Dan siap untuk kerja lagi nih besok. Jadi hari ini mau ngobrolin tentang iya peer-to-peer lending kan. Kalau dari aku sendiri aku udah mulai di peer-to-peer itu sejak 2018 ya kayaknya. Since kayaknya market kayak agak nggak kemana-mana gitu and sounds agak berat gitu di 2018. That's why aku cobanya di peer-to-peer gitu. Sebenarnya waktu itu sih sekalian sama mau karena mau interview dan mau nulis report tentang peer-to-peer gitu. Jadi ya udah sekalian coba biar pas ketemu nanti nggak ya nggak bego-bego gitu. Jadi ya biar ada experience-nya lah. Nah waktu itu tuh cobanya the biggest peer-to-peer at that time di Indo, di ASEAN juga tuh namanya Modalku. Waktu itu ya, 2018. Kayaknya sampai sekarang juga mungkin masih ya. The biggest di ASEAN. Karena dia ada di Singapura, dia ada di Malaysia, ya kalau nggak salah selain di Indonesia. So, sebenarnya yang pertama kali aku coba tuh Modalku. Cuma dari situ pertama, kemudian kedua tuh aku nyoba Investri. Beda banget keduanya, dan dari situ aku belajar kalau milih peer-to-peer tuh milih invoice financing, dari situ aku belajar. Karena waktu itu modalku tuh masih semuanya tuh business loan. Business loan tuh ibarat kita minjemin untuk orang, terus orangnya itu pakai untuk buka warung atau buka cabang baru atau yang apa ekspansi gitu lah. Nah, sedangkan kalau dia buka warung baru, ya bisa jadi salah tempat atau kompetisinya lagi kenceng gitu atau ya di situ marketnya salah aja gitu. Ada resiko-resiko kayak gitu. That's why uh, dari situ belajar dari modalku ada beberapa yang um, default lah gitu. Tapi untungnya sih 100.000 gitu sih. Aku waktu itu taruhnya auto lending kebetulan. Uh, yang default tuh yang 100.000 itu lah pokoknya. Yang gede tuh nggak default dan semuanya udah bagus gitu. Cuma satu yang default waktu itu yang 100.000. Walaupun kecil tapi akhirnya dari situ belajar kalau bisnis loan uh, peer to peer yang minjemin untuk buka cabang atau buka apa pokoknya bisnis baru kayaknya better not karena demandnya belum tentu ada gitu. Uangnya ada tapi belum tentu demandnya ada gitu. Nah, Jadi kalau uh, peer to peer ini sebenarnya kita kayak uh, rentenir tapi diformalize lah ya. Bener nggak sih? uh, sebenarnya
Nggak tahu sih kayak definisi rentenir tuh gimana ya. Kayak rentenir kan lebih ke negatif yang minjemin dengan rate yang tinggi nggak sih? Sebenarnya kita mirip lah sama bank. Apa bedanya sih kayak bank, rentenir segala macam kan? Atau Ya. investor obligasi itu kan yang minjemin kan. Konsepnya kan utang gitu. Nah, utangnya ke siapa dan skemanya kayak gimana itu yang makanya sih setiap kita berinvestasi apapun itu nggak hanya peer to peer, aku pikir sih yang paling penting tuh mesti ngerti bisnis modelnya sih kayak kita taruh sesuatu entah itu utang entah itu saham mesti ngerti bisnis modelnya kayak kita tuh investnya ke benda apa sih kalau nggak ngerti ya better not karena investasi terbaik menurut aku sih yang paling kita ngerti gitu jadi dari satu kesalahan kecil itu aku belajar kayak lebih baik makanya lebih baik tuh namanya invoice financing gitu. Invoice financing Mm-mm. ya. Emang kenapa maksud aku ada berapa jenis sih memang kalau dari pengalaman lu? Mostly yang orang paling suka. Kalau invoice financing itu juga kelebihannya apa emang bro? Kenapa lebih Hmm. lebih? Kalau yang lainnya apa memang yang maksudnya yang nggak aman gitu? Jadi kalau peer to peer itu kan sebenarnya uh, orang platform yang hubungin orang yang kurang uang sama kelebihan uang. Kita kan kalau sebagai lender atau investor gitu, tuh yang kelebihan uang kan. Nah orang yang kurang uang ini banyak. Ada yang kita bisa bagi, ada yang minjem, tergantung kan minjemnya untuk apa. Ada yang minjemnya perusahaan atau perseorangan. Yang perusahaan pun ada yang minjem untuk keperluan apa buka cabang atau invoice financing yang perseorangan bisa untuk buka bisnis atau konsumtif gitu. Nah, jadi sebenarnya itu common sense aja sih. Kita minjemin ke seseorang, kita mau minjemin ke orang yang kita mesti tahu kan dia pakai uangnya buat apa gitu. Makanya aku nggak suka banget kalau minjemin ke peer to peer yang nanti orang itu pakai untuk beli barang di e-commerce misalnya atau beli HP gitu atau beli Oh, pokoknya dia barang-barang konsumtif, konsumtif. konsumtif pun dibikin peer to peer juga ya. Gue dalam Ada itu bayangan gue itu orang berbisnis peer to peer. justru peer to peer yang konsumtif ya di itu yang paling gede di Indonesia kok yang ya Oh, kayak oke oke oke. Soalnya kayak memang aset. aku yang kemarin aku pelajarin itu kan aku lebih waktu itu kan lebih karena banyak teman-teman di market kan lebih banyak kan taunya investri gitu kan. Dan aku kalau lihat investri itu kan lebih ke memang orang-orang bisnismen. Dan memang sih kebanyakan invest financing, ada yang desainer untuk project tertentu, interior design, tapi memang rata-rata kan lebih kayak modal kerja lah. Jadi aku belum pernah tuh melihat peer to peer yang ya, karena memang dalam benak aku mungkin ya sama kayak Vel mungkin ya. Ngapain aku ngasih pinjam orang untuk yang konsumtif gitu kan. Jadi aku Iya nggak sangat-sangat. pikir ke sana. Hmm. Oh itu yang lebih besar ya. Itu yang paling besar kok yang apa yang asetku paling besar di Indonesia kayaknya so far ya itu berapa ya 18 triliun kan kalau kita mengukur besar apa kecil tuh kalau di peer to peer biasanya dari financing yang berhasil di disburse gitu dia udah berhasil minjemin berapa nih kalau asetku tuh kalau nggak salah terakhir 18-19 triliun kalau industri tuh berapa ya mungkin 45 apa 6 triliun kali ya gitu jadi Wow. iya Oke. jauh-jauh sekali sih gitu. Hmm. Terus jadi kalau dari kalau lu lihat ditanya misalnya top 3 peer to peer platform yang lu paling recommended apa ya? Jadi Kalau aku sih pastinya yang invoice financing gitu ya, kayak top tapi kalau top one-nya. platformnya Hmm, iya Val? makanya kalau aku milihnya akan mulai dari invoice financing tuh, ya kan. Nah apa nih platform mana aja yang invoice financing gitu. Hmm. Jadi itu pertama tuh, kalau aku sih industri gitu, karena sebenarnya karena lumayan pede, karena lumayan sering ngobrol sama Pak Adriannya juga sih, sama CEO-nya. Jadi kayak get the sense lah dia mau kemana gimana strateginya jadi enak sih kalau udah ngobrol sama ininya ya Oh, foundernya oke. gitu industri terus dulu number two tuh mungkin Amarta ya karena sebenarnya kalau dari return gitu returnnya tuh Amarta mungkin produktif yang paling tinggi returnnya gitu. Oh, emang berapa ya perbedaannya? Mm-mm. Bisa spreadnya berapa besar? Nah, itu tuh yang di Amarta tuh agak-agak sedikit susah ngitungnya. Dia tuh flat rate gitu kan.
sebenarnya kalau flat rate kayak cuma 15% nih kita lihatnya, mungkin 12-14% kita lihatnya. Tapi yang orang tuh suka nggak ngeh gitu adalah yang di Amarta ini tuh bayarnya mingguan gitu kok. Jadi ibu-ibunya tuh Hmm. nyicil pokok sama nyicil bunganya tuh mingguan. Nah itu kan sebenarnya bisa di-reinvest kan. Kalau dia nyicilnya mingguan, Oke. terus mingguan ini kalau setiap minggu kita bisa minjemin ke loan baru itu kan reinvest dan kita harus ngitung namanya flat rate kan. Itu bisa di atas 20%. Uh, kayak gitu. Tapi ya sebenarnya yang di Amarta itu tuh menurut aku agak risky ya sekarang karena ibu-ibunya minjem untuk kayak itu, untuk biasanya untuk buka warung atau untuk gedein usahanya, lebih ke yang kayak gitu sih. Jadi menurut aku di tengah pandemi mungkin kurang agak risky lah, lebih risky daripada Hmm. invoice financing. Menurut aku sih kayak gitu. Dari pengalaman lu pernah kena macet berapa kali memang, Val? Cuma sekali So aja. far, so far sih cuma yang modalku itu aja 100.000 itu. Nah setelah Oh, itu jadi aku kan ada tiga nih, ada banyak sih kok sebenarnya ya. Tapi yang paling gede sekarang tuh ada tiga. Beberapa yang lain tuh ada juga sih ya. Tapi yang paling gede, benar-benar gede dan signifikan tuh tiga. Itu pertama industri, kedua tuh masih Amarta. Enggak, kayaknya kedua udah Akseleran deh. Ketiga Amarta. Nah, tiga-tiganya so far sih puji Tuhan sampai sekarang belum ada yang gagal bayar sih. Kalau telat, sering. Tapi kalau gagal, belum. oke, oke. Itu belum apa-apa sudah ada yang tanya tuh sekalian. Investri sama Amarta sudah OJK kan ya? Kalau Oh, Investri sudah. semua yang invest pasti harusnya, Sudah maksudnya OJK itu license ya. udah wajib lah itu kayak nggak perlu ditanya lagi sih kayak wajib mesti Oke. OJK sih. Soalnya kalau kalau aku yang dengar ada salah satu teman gitu ya yang barusan ini di Investri juga kayaknya udah mulai kesendet gitu pembayaran. Jadi udah Hmm. kayak 5-6 bulan udah mulai apa nggak kebayar. Cash flow-nya udah mulai kesendet. 5-6 bulan tuh wah lama juga ya 150-an hari ya berarti ya. Kayak lama kan? Iya Jadi iya. kayaknya mulai ada NPL memang sih. Padahal memang dia Hmm. juga padahal itu juga memang invoice financing juga loh. Dan mungkin dia mikirnya kan karena dia mungkin ke perusahaan yang cukup ternama, ya saya nggak enak lah ngomong, tapi dan ya kenyataannya kayak gitu ya. Aku nggak tahu ya apakah memang dari sisi company-nya yang memang ada perlambatan, tapi sebenarnya company-nya lumayan company besar gitu ya, mungkin dia mikirnya. Atau memang dari orangnya yang ada butuh duit, jadinya dia yang nggak ini ya, nggak mau bayar ya. Aku juga nggak tahu sih. Hmm. 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 Iya makanya sih sebenarnya penting banget juga sih walaupun invoice financing nggak semuanya aman juga. Pasti kita harus filter lebih dalam lagi tuh kayak dia perusahaan apa, perusahaan besar pun misalnya aku pernah dengar cerita teman yang minjemin ke payernya itu Indosemen misalnya. Itu kan a big company, net cash, good lah ya, in fundamental gitu. Tapi mungkin dari segi industri semen ya lagi susah juga ya. Jadi, nah ya ada industri-industri atau sektor atau perusahaan yang harus kita pilih juga sih gitu. Kalau sekarang boleh tahu nggak, Vel, kamu taruh di peer to peer itu lebih ke sektor apa, Vel, yang kamu pilih Sektor sekarang? tuh, jadi mesti kalau aku sih coba untuk balance return sama risk-nya ya. Misalnya aku nggak akan, kalau misalnya industri nih contohnya, aku nggak mau ambil yang kayak cuma 12-14% gitu. Aku 16-18 lah, atau 16 sampai 20 lah gitu. Kayak sekarang kan biasanya kuarter 4, misalnya kuarter semester 2, terus di kayak harga-harga sekarang kan harga kelapa sawit lagi oke nih. Jadi aku lumayan ada nih di kelapa sawit gitu. Karena harga kelapa sawitnya lagi oke, terus juga Hmm. ya track recordnya kebetulan ini udah bagus kayak dia udah minjam berapa ya kayak 200-an kali ya minjam ya terus Hmm. yang telat tuh nggak ada gitu jadi combination of milih industri terus ya track record gitu kelapa sawit tapi ya itu sebenarnya agak risky cuma considering all things I think still okay terus pemerintah related juga oke sih kayak ada yang rumah sakit ada yang kayaknya ini Kementerian Pertahanan gitu, kayak dia beli senjata deh kalau nggak salah. Apalagi ya medical equipment rumah sakit tuh banyak. Terus perbankan kayak Mandiri, BNI itu sih for sure
aman lah menurut aku. Apa lagi ya? Oh, sama ini kayak Loh, banyak yang kalau sorry, Vel, aku potong. Yang perbankan itu maksudnya gimana ya? Hubungannya apa lagi sama perbankan? jadi dia tuh kalau aku baca ya ke jadi kayaknya tuh ya si Mandiri ini contohnya ya. Mandiri tuh manggil satu vendor. Jadi dia minta vendor itu bikinin ini kartu debit card. Oh, vendornya bank, oke. Vendornya bank. Jadi apa dia minta vendor itu bikinin debit card. Tapi kan biasa tuh selalu kayak gitu kan namanya invoice financing. Si bank ini bikinin debit card dong. Tapi kan bayarnya 90 hari kemudian nih setelah projectnya selesai atau kayak gitu. That is why peer-to-peer lending yang invoice financing hadir ya kan. Ya, just safe lah. Oke, oke. Eh, nah, kalau dari sisi administration ya, Val, mungkin dari pengalamanmu itu mana sih yang lebih user friendly, mana yang lebih kompleks sih? Apakah semua peer-to-peer itu harus dimintain kayak NPWP seperti itu, Val? Wajib Hmm. nggak ya semua? Iya, ada yang wajib, ada yang enggak. Itu lah masalahnya. Kayak industri ya, setahu aku dia tuh wajib NPWP dan itu agak ribet kan untuk beberapa orang. Sisanya yang lain, I think kalau aku nggak salah ingat, Amarta sama Akswaren tuh nggak ada NPWP deh. Jadi chill-chill aja sih, nggak usah ada NPWP. Oke. Mm-mm. Jadi kalau misalnya nih kalau kalau gue boleh tahu nih, Val, kira-kira lu lebih lebih terbanyak expose di mana saat ini alokasi lu? Aset kelasnya ya kok ya. Ah, bukan maksud aku kalau platformnya, Oh, platform. platformnya di industri banyak banget. I mean, I think out of 100% di peer-to-peer, industri itu mungkin sekitar mungkin kayak berapa tuh agak susah ya hitungnya ya. Mungkin Ya sekitar berarti 60% kali 50% ya, ke 50% 50% aja. ke atas ya. Oke, oke, Ya. oke, oke. Jadi lu juga diversify beberapa peer to peer juga lah ya. Iya, sebenarnya kalau mau ngomong diversify tuh di Akseleran sama Investor itu persis kayak sama-sama invoice financing. Jadi Hmm. the reason kenapa di Akseleran tuh karena ada satu pinjaman yang itu ke yang bantuan sosial pemerintah. Jadi kayaknya Oh, vendornya Kementerian Sosial deh. oke, oke, oke. Itu acceleran. Which is very safe kan. Kayak aku suka banget yang itu yang bantuan sosial pemerintah dari Kementerian Sosial. Jadi aku Oh, langsung taruh banyak lihat, sih. lihat salah satu review lu juga waktu itu acceleran. Memang fokusnya lebih ke proyek-proyek pemerintah, jadi relatif lebih oke lah ya. Kalau kayak gitu. Hmm, nah, dia tuh emang banyak nih proyek pemerintah, tapi proyek pemerintahnya tuh kayak yang PLN atau enggak juga sih sebenarnya enggak sebanyak itu ya proyek pemerintahnya. Paling PLN atau Pertamina, tapi ya gitu sih. I don't know, what do you think PLN sama Pertamina? Is it worth to lend to them? Gua nggak berani komen sih. Logically sih kan harusnya kalau SUI kan ya memang mereka akan membawa reputasi pemerintah gitu ya. Makanya itu logically sih seperti itu. Tapi ya mungkin setiap orang have a different opinion in term of their cash flow lah apalah gitu kan. Tapi gua nggak berani komen lah. Uh, intinya, tapi kalau lu ditanya gini gimana Vel? Jadi peer to peer itu kira kalau dari sisi lu itu berapa seberapa priority peer to peer in term of your apa asset class allocation? Mungkin 40 sampai 40-an lah ya kayaknya ya. 40% lu di peer to peer gede juga ya. Lumayan. Sebenarnya sih, maksudnya orang nggak mesti ikut ya. I mean, kan kita invest tuh selain sesuai dengan gimana ya? Menurut aku tuh besaran Sesuai alokasi dengan tuh sesuai, pemahaman iya, orang. sesuai dengan kepahaman kita atau kalau kita paling ngerti peer to peer yang paling yakin ya paling gede Ya di situ banyak. nih misalnya. Kalau tapi menurut lu kalau dari teman-teman kalangan lu itu memang peer to peer itu menjadi tren yang big trend nggak sih di kalangan milenial? Val? Eh, Lumayan ya, sebenarnya lumayan banyak karena dia fix gitu kan kok kayak udah semua fix gitu, fix return. Mungkin di yang ya ya mungkin yang moderate kali ya risk profile-nya gitu. Jadi
Iya, siapa yang nggak mau bisa dapat 15-an sampai 20% Nah, per tahun itu cantik kan? nah, di luar masalah fixed return misalnya nih, aku penasaran. Kan kalau aku dulu pelajarin tentang millennials, itu kan sekarang menjadi suatu tren di mana millennials itu memiliki suatu behavior bahwa mereka ingin berkontribusi gitu kan ke sosial gitu kan. Makanya banyak millennials yang akhirnya maunya ke startup karena diiming-imingin dengan cara berpikiran kalian contribute something dengan produktivitas kreativitas kalian, do something to your social. Nah, apakah itu memang salah satu menjadi mindset juga untuk di peer to peer karena kalian ikut membantu UMKM atau lebih ke ya yang penting gue nyari fixed return aja. Nah, itu best question untuk dijawab sama teman-teman nih. Coba komen tuh. Yang invest di peer-to-peer tuh itu untuk cari return atau untuk help somebody gitu. Ya, boleh komen teman-teman kalau di situ. Apakah memang terutama yang teman-teman yang millennials, saya mau tahu sih sebenarnya. Nanti coba aku do some survey ya. Karena ini menarik Hmm. aku untuk dipelajarin behavior dari millennials. Itu tadi ada yang tanya aku juga kan karena aku juga belum pengalaman. Sorry, ini kok handphone gue tiba-tiba cepet banget lowbatnya. Bentar ya, kita harus charger. Nah itu Banyak tadi yang cari di, di, return. itu tadi apa dibilang pajaknya gimana ya, Vel ya? Oh iya, itu tuh, nah itu tuh sebenarnya enaknya industri dulu ya, tuh karena dia minta NPWP dan dia udah potong pajak gitu kok, potong pajak final 15% gitu. Hmm. Jadi sebenarnya kita tinggal lapor aja di SPT tuh aku sempet kayak 1 atau 2 tahun tuh ya itu tinggal lapor doang, kayak kita cuma lapor, Hmm. karena kita udah bayar. Ini contohnya industri ya, karena waktu itu dia minta NPWP dan langsung potong 15%. Hmm. Uh, tinggal lapor dan udah nggak usah bayar apa-apa, nggak masalah. Nah tapi kayaknya sejak tahun ini tuh dia udah nggak potong lagi gitu. Jadi nggak tahu deh tahun depan kayaknya tuh kita akan minta sama dia Oh, oke. semua rekap bunga kita selama setahun, nanti kita lapor dan kita bayar kurang bayarnya pas di SPT. Itu agak ribet sih makanya. Hmm, 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 hmm. Jadi eh, dia tapi maksud aku dibandingkan reksadana dalam hal pajak mungkin lebih menguntungkan reksadana kali ya. Iya, iya, heeh. Uh, aja reksadana kan nggak kena pajak kan, 0% kan? Enggak. Ada kalau kayak pendapatan tetap memang kan 15%, kecuali memang kalau reksadana saham ya, karena saham kan memang kecil banget gitu. Emangnya reksadana pendapatan tetap ada kena pajak? Maksudnya kena pajaknya di underlying asetnya kan kok? Tapi kalau di Oh iya. Maksud aku, jadi bukan berarti double accounting, enggak. Jadi memang lebih uh, ke apa aset ininya memang. Sorry ini gue hampir obat ini hari ini gue unexpected nih banyak technical glitch nih. Gak Gue apa-apa tadi udah sambil ya gue tadi udah charge. ngomong soalnya sama Telkom, nggak tahu kenapa Telkom ini lagi problem banget internetnya. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, coba aku lihat tadi. Sorry, aku mungkin ada beberapa kali yang miss ya. Val, jadi kalau lu misalnya mungkin boleh boleh share gini ya. Jadi kalau uh, langkah-langkah yang kalau lu misalnya dibuat orang yang baru gitu ya, kira-kira langkah-langkahnya itu lu ngapain aja sih? Apakah cara mungkin mungkin kayak yang aku tangkap mungkin cara analisa lu mungkin bakal mirip dengan kayak lu bagaimana memilih saham gitu kali ya, basically lu analisanya di peer to peer. Lu mulai dari Nggak se industri dulu atau lu mulai apakah lu maksud gua gini, kayak di peer to peer kan ada kayak credit scoring kan, Val, ya kan. Nah, credit score seberapa jadi jaminan sih credit scoring itu? Soalnya kadang gue yang lihat kadang bingungnya gini ya. Ada yang credit scoring katakanlah dia ratingnya A gitu ya atau A plus gitu ya. Terus tapi dia bisa bunganya bisa tinggi banget. Hampir sama dengan yang katakanlah yang B atau triple B misalnya gitu ya. Bunganya sama ya, maksud gua bayangan gua biasanya kalau yang scoringnya tinggi ya ibaratnya kayak obligasi gitu kan. Lu semakin rating tinggi biasanya yieldnya semakin rendah.
Sedangkan yang high yield, yang high risk ya lebih high yield gitu kan. Nah itu kadang gue masih agak bingung tuh dalam membaca credit scoring tuh. Oke, mungkin kalau step by step nih ya buat teman-teman yang mau mulai di peer to peer gitu. Kalau pasti lah langsung buka account gitu kan, langsung buka account aja dan langsung coba aja invest satu loan pertama gitu. Cuma mungkin milih platform yang mana gitu ya. Kalau aku sendiri kalau mau milih peer to peer baru nih ya, misalnya aku nggak pernah nih, aku akan lihat apakah itu produktif atau konsumtif gitu. Kalau udah konsumtif, udah buy gitu. Produktif, ayo kita ngobrol kan. Produktif yang tipe kayak gimana nih? Invoice financing atau non-invoice? Kalau non-invoice, dia bakal kayak gimana nih? Kira-kira, kan di situ kita lihat nih, seberapa, sebenarnya intinya tuh kita cuma mau tahu, dia pinjam uang untuk apa, dan untuk apanya itu bisa nggak sih balikin bunganya ke kita gitu. Kalau dia minjem bunganya 20% per tahun, kita mesti make sure bisnis dia tuh bisa make more than 20% dong, so that they can pay back to us gitu kan. Kan simpelnya sebenarnya cuma kayak gitu tuh. Nah, ya jadi misalnya contoh kalau teman-teman produktif ya, kalau aku sih lebih saranin invoice financing. Pilihan ada beberapa. Kalau industri yang paling gede mungkin itu aku juga lumayan comfortable, tapi minimalnya gede 1 juta gitu kan. Kalau teman-teman yang nggak punya sampai 1 juta, ya mungkin akseleran. Itu banyak invoice juga. Dan mulainya dari 100.000. Ada juga yang syariah nih. Misalnya teman-teman yang mau peer-to-peer tapi syariah gitu kan. Dia pakai akad ujroh kalau nggak salah ya. Jadi masuk syariah. Ada namanya kayak alami gitu. Nah, tapi kalau nggak salah tuh 1 juta juga ya minimalnya gitu. Nah, pilih aja yang cocoknya mana gitu kan. Kalau uangnya masih dikit, mau cocoknya uangnya dikit ya mungkin akseleran. Tapi kalau uangnya banyak, mau cari yang syariah, alami. Kalau uangnya banyak, nggak mesti syariah, industri gitu ya. Kan cocok-cocokan aja nih, nggak usah mesti ngikut apa gitu kan. Oke, misalnya udah pilih nih industri nih contohnya ya. Pilih loan-nya. Nah, kalau credit scoring, jujur aku nggak, kayak itu prioritas kesekian gitu. Karena menurut aku, credit scoring-nya peer-to-peer tuh nggak standardized gitu. Nggak, apa ya, belum ada standarnya kan. Jadi ya Jadi tiap melakukan company. scoring itu memang tiap tiap maksud gue itu apakah memang platform dari peer to peer itu mereka ada analisnya sendiri-sendiri gitu ya? So. Kalau ngobrol sama beberapa peer, rata-rata semua peer to peer tuh ada risk team-nya sih, kayak account officer sama apa Credit officer. credit officer sama risk team-nya tuh ada gitu. Jadi tapi mereka yang ngelakuin mereka yang nyari vendornya atau mereka yang nyari krediturnya dan ngelakuin credit scoring itu mereka. Tapi itu kayak kadang nggak ada, kayak setahu aku belum ada standar atau benchmark deh. Jadi aku nggak terlalu ngeliatin credit scoring gitu. Ada yang kayak itu prioritas kesekian lah ya. Jadi lu melihatnya kayaknya tadi kalau gue nangkep, lu lihatnya lebih ke track record dia udah berapa kali melakukan pinjaman ini dan berapa kali dia udah proven bayar gitu ya, lebih ke situ ya. Lebih kedua sih, satu lihat industri dulu, kayak dia dari industri apa, terus payernya perusahaan apa, karena payernya itu yang bakal bayar kita, itu yang penting gitu kan. Payernya, industrinya, baru kedua track record lah gitu. Kalau dia baru minjem 10 kali belum ada yang balik gitu ya, nanti lihat dulu lah track recordnya. Kecuali kalau kayaknya ini legit banget nih, kayaknya dari pemerintah, dari misalnya perusahaan apa yang super legit ya Telkom lah atau Unilever lah misalnya, belum ada track record, ya boleh lah misalnya coba gitu, mungkin kecil aja dulu. Oke. Mungkin kalau teman-teman ada mau bertanya, silakan bertanya langsung nih sama yang Vel, yang udah pengalaman. Kak, saya mahasiswa, kalau di Investri pakai NPWP orang tua boleh, Kak? Sebenarnya boleh-boleh aja ya, Vel, ya. Itu kan tinggal rubah nama, tinggal menyesuaikan namanya, harus ngikutin nama NPWP gitu kan, basically. Iya, paling nama akunnya nanti pakai KTP sama pakai NPWP orang tua gitu. Nomor Iya. rekening juga, nomor rekening juga. Jadi pakai satu akun aja tuh semuanya.
sama semua lah, nggak boleh bingung. Namanya sama semua gitu. Oke. Bentar ya. Ini yang pertanyaan yang nggak berhubungan dengan peer-to-peer, aku skip ya. Soalnya aku lihat yang relevan saja ya. Soalnya ada yang tanya beli tanah atau beli saham. Ah, ada yang Oh, nanya di question box juga tuh kayaknya, oh kok. iya, iya benar. Aku lihat. Nah, ini ya. On invoice financing, gimana caranya mitigasi resiko invoice yang sama dipakai 2 kali sama borrower ya? Nah ya ini pertanyaannya bagus juga. Kadang susah ya, mereka bisa mainin ya, Val. Um, ya sebenarnya pernah sih ini kayak pernah nanya juga sih ke Pak Adrian ya yang CEO-nya Industri ya. Dia bilang sih satu invoice cuma boleh satu kali gitu. Kayak misalnya satu invoice tuh satu satu faktur gitu ya, satu invoice 2 miliar gitu ya. Cuma untuk loan satu kali doang. Nah, itu sih kayak kita nggak bisa mendeteksi sih ya menurut aku ya. Iya. Itu lebih ke Itu mungkin dari platformnya kali ya. Bisa. si platformnya itu sih, ya. Dia ini Makanya ada. makanya ini juga sih enak juga karena udah pernah ngobrol. Kebetulan kayaknya Pak Adrian yang CEO Industri juga ini kan sekretaris jenderalnya asosiasi asosiasi fintech lending. Ya, I think Hmm, hmm. reputation wise segala macam tuh oke lah. That is also the reason kenapa aku lumayan confident gitu. Soalnya ada yang tanya juga. Kalau konsumtif seperti asetku itu bahaya tidak ya? Soalnya sejauh ini lancar tapi masih ada fear sih, dia agak concern. Tapi dia mau coba. Nah kalau lo ada pengalaman nggak mungkin dengan asetku? Gua sih nggak ada pengalaman soalnya. Kalau aku sih ini yang tadi aku bilang apa mungkin peer-to-peer lending yang paling gede ya di Indonesia ya, yang konsumtif yang katanya udah 20 triliun ya financingnya. Kalau aku sih, misalnya kalau udah konsumtif walaupun dia nggak apa ya, pokoknya kalau dia udah konsumtif walaupun dia nggak pernah gagal bayar, better not gitu. Menurut aku sih ya, better Hmm, not. Terus lagian juga asetku ini kan kayak dia kasih kita kan 20-an% nih per tahun. Tapi kita hmm, juga mesti tahu nih, kita mesti cari tahu juga. Makanya bisnis model tuh sepenting itu sih. Kayak kita cari tahu juga dia minjemin ke orang itu tuh berapa. Di hmm, industri akseleran Amarta aku juga cari tahu. Kayak dia kasihnya kita segini, dia minjemin ke orang. Misalnya dia charge orang itu berapa gitu. Ya kan, karena kan hmm. dua pihak kan. Makanya dia kasih ke aku misalnya 20%. Dia charge ke orang itu berapa? Kan dia mau make money juga dong. Platform ini kan harus make money dong. Ya. Nah, mesti cari tahu juga. Nah, yang kayak asetku ini kan dia uh, dia charge kan dia partner sama aku laku kan kayak Hmm. sister company-nya gitu. Oh oke oke. Jadi Terus yang aku lakuin ini dia juga memberikan loan juga langsung ke. Oh jadi maksud gue itu bukannya dia langsung ya kita sebagai consumer ngasih misalnya kita dapat 20% bukan berarti 20% itu yang di charge ke situ ya. Nggak kayak gitu ya. enggak, Oke oke. enggak, ya. Kalau misalnya kalau kayak asetku gitu ya, aku pernah ngitung kan jadi kayak ini kita, ini asetku, kita minjemin ke asetku. Nah, di sebelah asetku nih ada aku laku nih, sister company-nya. Nah, aku laku ini yang nyari nyari orang siapa yang butuh uang gitu. Yang nyari, yang mau minjem Oh ya kan. Nah, yang oke. aku laku ini dia tuh charge ke apanya? Ke krediturnya ya nama ke debiturnya ya namanya. Debitur nah. Debitur ya. Iya ke debitur. Ke orang yang mau minjem gitu kan. Orang yang mau minjem tuh berapa ya? 70-200% deh per tahun. Wow. Ya. Kalau bunga pokoknya tinggi banget. It's a loan shark gitu. Rentenir kayak nah itu kalau mau ngomong social investing gitu, this is apa against the social investing. Kita ngerepotin orang. Ya 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 Ya, ya. kayak Nah gitu kalau sih. maksud aku kalau yang mempunyai bisnis model seperti itu apakah cuma aset laku atau ya asetku aja atau yang lain juga ada kayak gitu juga? Val? Bisnis model kayak gimana kok? Maksudnya kayak tadi kan dia ada sister company-nya, dia ngasih loan-nya 70. Nah itu maksud aku tadi kan ada sister company-nya kan. Nah maksud aku apakah kayak Investri dia juga pakai sistem yang kayak gitu nggak ya?
kalau kayak industri nih contohnya, soalnya beda-beda setiap ini tuh beda-beda gitu kayak bisnis modelnya. Kalau kayak industri, setahu aku dia tuh bukan nggak ada sister company, tapi dia kayak collab gitu, collab sama apa namanya? Kalau nggak salah Bineka ya. Jadi Bineka itu kan Oh, oke. uh, procurement gitu ya, kayak proyek-proyek pemerintah tuh di kayak kayak dia kan di Fuji ya kalau nggak salah. Jadi proyek government taruh di situ nanti tender gitu gitulah ya. Jadi si industri ini partner salah satunya sama Bineka, nggak semuanya sama Bineka salah satunya. Jadi ya dia dia lebih gampang lah nyari loan kayak gitu contohnya. Oke, Nah oke. terus Tapi biasanya investasi tapi nggak ngambil spread sebesar kayak tadi gitu kan, setahu aku. biasanya kalau yang produktif gitu ya kayak industri, akseleran nih misalnya. Coinworks aku nggak tahu, saya aku nggak pernah nyoba. Uh, industri sama akseleran dia tuh ngambil namanya service fee. Aduh, kayak service fee namanya. Hmm. Kalau industri tuh nggak salah 3% per transaksi. Oh, oke. Dia udah Per fix loan. lah ya. Which is make 3, sense lah. Make sense lah ngambil spread itu. ya make sense aja sih 3% per loan gitu. Kalau akseleran tuh 0,25 per loan per bulan gitu. Jadi ya agak beda-beda lah ininya. Tapi Oke, kayaknya sih rata-rata 2-3% lah ya. jadi kalau memang setahu aku juga aku pelajarin investor itu modelnya kayak model asset management gitu. Jadi dia udah fix fee aja udah. Jadi memang lebih. Ini masih banyak pertanyaan nih, bentar ya. Ada pertanyaan lagi. Oh, kalau yang telat bayar itu bunganya tetap dihitung compounded nggak ya? Atau Uh, kayaknya beda-beda gimana? lagi ya kok kalau yang kalau industri sama akseleran setahu aku compound. Kalau telat, kayaknya akseleran tuh belum pernah telat, jadi aku nggak tahu. Tapi Oh, setahu aku sih dia compound. Kalau industri udah sering nih banyak yang telat gitu kan sebelumnya sampai dengan sekarang. Jadi dia ngitung terus, jalan terus bunganya. Tapi kalau Amarta, kayaknya Amarta tuh nggak ini sih kalau telat kayaknya nggak ada bunganya sih. Jadi ya begitulah. oh iya, tadi aku mau tanya lu ini apa? eh Kalau misalnya kayak peer to peer di syariah gitu itu gimana ya? Kan syariah itu kan kayak agak nggak boleh ya dihitung kayak lu bunga gitu. Itu kan dia seperti kayak profit sharing. Jadi gimana, Bel? Jadi nggak nentu dong, nggak fix dong harusnya. Nggak boleh ada kata-kata fixan kalau syariah. Iya, makanya dia bukan bilangnya bunga juga kan, tapi lebih ke imbal hasil sekitar ekuivalen tuh 15% gitu. Biasanya kan sebenarnya kalau syariah ya semua bisa lebih gede nggak sih kok karena profit sharing. Contohnya kayak BTPS tuh, dia kan profit sharing berapa ya 2-3% kan kalau nggak salah. Terus sebenarnya kalau kita ekuivalenkan ke persentase return, misalnya ya return per tahun kan jatuhnya lebih gede. Kayak konsepnya kayak gitu sih kok. Ya dulu sih aku juga pernah ikutan itu ya. Waktu itu kan si Hanel juga pernah bahas mengenai syariah ya. Sistem di Indonesia sih sebenarnya nggak benar-benar jalan sih sistemnya. Jadi agak-agak jomplang karena malah ada mismatch gitu loh di Indonesia itu. Maka itu sebenarnya agak riskinya adalah gini. Kalau kita konteksnya syariah itu kan basically memang kita benar-benar tanggung renteng gitu kan. Kalau lu jadi symmetrical lah risknya. Kalau misalnya ada rugi, dia juga yang lendernya itu juga kena gitu loh. Tapi kalau ada untung ya kalian juga dapat untungnya. Tapi kalau di Indonesia kan nggak seperti itu. Jadi sifatnya tuh masih kayak bener-bener konvensional lending gitu loh. Jadi nggak symmetrical. Jadi sifatnya asymmetrical gitu loh. Nah, jadi itu yang sebenarnya makanya itu kadang kenapa kadang pada waktu ada krisis itu sebenarnya ya agak-agak mungkin ya I don't know ya ini waktu itu yang aku belajar sih. That's ada risk di situ. Tapi memang sebenarnya in term of peluang sih memang gede banget in term of peluang gitu. Iya, iya. Jadi syariahnya sih masih mirip banget sama konvensional ya. Aku nggak bisa jelasin terlalu banyak juga sih karena I'm not in it gitu. Terus aku juga sebenarnya nggak terlalu ngerti juga nih syariah punya details gitu lah. Ini Bahaya ada nanti. pertanyaan.
apakah ada perjanjian misal kita mau tarik semua aset kita di Investri harus 1 tahun atau bisa hitungan bulan? Oh kalau itu beda-beda ya memang ya, atau memang ada ininya nggak ya, ada minimalnya nggak? Gue lupa. Eh, kayak sepengalaman aku sih, kapan aja kita mau tarik, asal ada uangnya gitu, nggak masalah. Asal ada uangnya kan maksudnya, karena kan kita masih minjemin nih ke orang, belum jatuh tempo ya, kita nggak bisa ambil lah uang itu, kan kita masih minjemin ke orang. Tapi kalau orang itu udah balikin, udah ada di account kita, misalnya account kita udah ada 10 juta nih ya, kita belum minjemin nih, mau tarik kapan aja, bisa aja sih kok, nggak ada kayak Oh mesti mungkin nunggu. sorry mungkin orang ini tadi nangkepnya dia tuh mungkin dipikir kayak sistem deposito gitu loh mungkin, karena lu Hmm, naruh duit habis itu katakanlah ya ada yang di lock, katakanlah mungkin kayak asuransi ada harus di lock berapa gitu kan, baru bisa narik duit pokoknya. Kalau ini kan memang memang kayaknya tergantung proyek dari peer to peer-nya ya, kalau nggak salah yang aku pernah sempat baca kan, kalau misalnya memang dia butuhnya 3 bulan ya baru 3 bulan memang janjinya prinsipal dibalikin gitu kan, ada yang 1 tahun, beda-beda sih memang tergantung proyek kan. iya, heeh. Tapi rata-rata peer to peer tuh setahu aku kurang dari 6 bulan ya. Jadi nggak, ya memang agak short term sih dia. Jadi emang aku pakai peer to peer ini dalam alokasi aset tuh untuk return yang jangka pendek lah gitu. Kalau jangka Iya. panjang atau menengah tuh lebih ke reksadana sama saham. Tapi kalau jangka pendek, lock the return, lebih ke Hmm. peer to peer ini gitu. Jadi rata-rata tenornya yang milih berapa lama emang? 3 bulanan gitu ya? Hmm, iya, I think sih kayaknya 2-3 bulan sih, nggak yang Iya, iya. panjang-panjang banget. Ya 3 bulan lah rata-rata kayaknya ya, 3 bulan. Hmm, hmm, hmm. Bentar, ada Oh pertanyaan lagi. ini thank you ya, Dedi udah bantu balesin dari tadi. Ya, aku sering lihat juga nih di komennya di YouTube aku. Thank you ya. Oke, bentar. Apa ada platform bagus buat... Oh, tadi udah dijawab. Platform yang bagus, intinya yang pilihan dari file tadi itu ya. Investri, Acceleran. Ada jaminan asuransi nggak ya? Kayak gini nih. Nggak ada ya filenya? eh di Akseleran sama Amarta ada kok. Di Investri tuh nggak ada Oh, sih. Sejauh ini jadi aku nggak pernah maksudnya nemu. asuransinya sistemnya gimana, Wel? Kalau misalnya NPL gitu, dia diganti, kita diganti rugi gitu. Ya, kalau di Akseleran tuh diganti rugi 85% dari eh, uang pokok yang belum dibayar gitu. Dari Oh, pokok yang belum 5%. dibayar. Itu kita dicas berapa lagi untuk kena asuransinya, Wel? Enggak sih, kalau yang asuran ya. Soalnya setiap ini tuh bisa beda-beda tuh, gitu. Nggak ada. Kalau misalnya asuran nih, dia tuh asuransinya pokoknya nggak ada tambahan premi gitu ya. Cuma biasanya kalau ada yang ada asuransi, dia tuh udah rate-nya udah lebih rendah tuh biasanya Oke. gitu. Jadi ya biasa kalau yang A misalnya misalnya 15%, tapi ini ada asuransinya nih. Biasanya paling dia 13% atau 14% gitu. Dia Hmm, kompensasinya kayak gitu. oke, oke, oke. Nah, ini sejauh mana sih Kak tanggung jawab penyedia platform apabila borrower gagal bayar? Kayaknya platform cuma sebagai agregator kan di sini fungsinya. Jadi memang platform kayaknya nggak ngikut-ngikut kan, Val? Eh, kalau 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 investasi Akseleran Amarta kebetulan tiga-tiganya mereka yang cari nih, cari siapa yang mau minjam, cari borrowernya gitu kan. Mereka yang cari Hmm. borrower, cari lender juga, jadi cari dua-duanya nih. Jadi so far kalau misalnya yang industri gitu ya, industri yang sering telat bayar gitu kan, dia ada ini sih, ada apa ya, kayak update gitu, kayak ini udah telat 7 hari kan, biasanya dia ada update. Update pertama, kami sudah kontak ke ini, katanya masih ada kesulitan bla bla, tapi kami bla 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 gitu. Terus dua, Hmm. kalau misalnya dia telat udah berapa hari lagi, terus ada lagi update-nya nih lewat email. Eh, Kami sudah kasih SP1 bla 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 bla, saat ini sedang mencari hash flow tambahan bla bla gitu. Jadi selalu Oh, ada jadi update dan mereka yang akan ngurusin sih, karena mereka kan yang cari loan-nya gitu. iya, tapi maksud aku mungkin
mereka tetap juga nggak akan, maksud aku secara tanggung jawab, mungkin dia tanggung jawabnya lebih menenangkan dari hal komunikasi aja kali ya. Tapi kan maksud aku kalau kayak tadi kalau misalnya dia nggak di insured, nggak asuransi, kalau sampai benar-benar gagal bayar mungkin kayak Investri maupun ya kalau Acceleran tadi kan ada asuransinya, jadi relatively ya 80% ke cover lah, aman gitu kan. Kalau model yang nggak ada asuransinya mungkin at the end of the day ya platformnya pasti nggak ikutan bayar, ganti kan, Iya, ganti. iya. Ya Nggak boleh mereka sih, kecuali kalau ada yang misalnya ada peer to peer yang dia beli atau dia semua kerjasama dengan satu asuransi misalnya. hmm, Terus asuransi itu yang bayar ya, tapi sebenarnya uangnya dari peer to peer ini juga gitu, uangnya dari dia juga, cuma dia kasihnya ke asuransi kayak gitu sih. Karena memang nggak boleh tuh peer to peer langsung bayarin, yang gagal bayar tuh nggak boleh, harus lewat asuransi. Nah, ya ya mungkin ya. ya tapi Ya memang mungkin 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 buat teman-teman biar ngerti juga. Jadi kalau yang aku tangkap nih ya, apa peer to peer lending fintech kayak gini platform ini sebenarnya mereka tuh fungsinya lebih kayak agregator. Jadi mereka itu lebih, yang mereka cari itu apa sih? Menurut aku mereka itu lebih bikin teknologi platform ini sebagai credit scoring scorecard-nya mereka. Dimana kalau yang aku belajarin kan kebetulan aku juga belajarin tentang yang sekarang lagi hot itu loh, Vel, apa IPO-nya Ant Financial kan, punyanya Alibaba. ya. Nah, itu kan sebenarnya juga bisa peer to peer. Mereka ada beberapa juga ada yang investment tech, ada yang credit tech gitu kan basically. Nah, memang yang mereka carikan adalah database kita, tapi sebenarnya mereka nggak pasang badan gitu kan. Karena basically di sini ini kan yang pasang badan ya ujung-ujungnya kalian yang punya modal, yang punya dana, itu ibaratnya yang kayak bank gitu kan. Bank kan memberi pinjaman ke perusahaan tertentu. Ya, kalau perusahaan itu bangkrut, ya banknya yang nanggung. Makanya ada NPL, ada provisioning, ada seperti gitu gitu kan. Ada penghapusan buku, ya karena banknya yang nanggung. Sama lah. Jadi teman-teman ya kalian bayangkan posisi kalian sebagai perbankannya juga. Tapi sebelum memberikan pinjaman, ya kayak tadi Vel bilang, intinya ya kalian juga harus melakukan kerjaan kalian, bahwa kalian juga harus research dulu, pelajarin dulu background dari company-nya. Sama lah dulu aku juga kredit analis di bank juga kayak gitu gitu kan. Intinya kita mau tahu cash flow-nya oke apa enggak gitu. Cuma memang kalau di sisi peer to peer platform ini kan agak terbatas kali ya, Vel ya, cari laporan keuangannya kan nggak standardized banget kan. Iya, Lo ada laporan keuangannya yang simple-simple banget, dan itu kan acak-acakan gitu kalau gue lihat. iya, susah juga sih, makanya susah analisa dari situnya sih. Oh, Iya. ya. Mungkin ya benar, mungkin harus melihat lebih ke melihat dari sisi company yang kita mau pinjemin duitnya tuh lebih ternama apa enggak. Mungkin kayak gitunya lah, lebih relatif lebih aman. Iya, Oke. susah juga lihat ini angka-angkanya, nggak tahu reliable atau enggak juga. Vel, tadi kelupaan, kalau di SBT itu sebenarnya sifatnya peer to peer ini sudah fix kan ya? Apa, sorry, bukan, sudah final text kan ya intinya. Final tax 15% sih harusnya. Oke, oke. Jadi kita nggak perlu ada takut motong-motong ini lagi lah ya. Sebenarnya kalau ini yang ini misalnya kita udah mau lapor SPT, jadi minta sama email sih. Biasanya tuh email ke peer to peer-nya minta rekapan bunga ya pinjaman dan bunga kita Oh, selama dia ada setahun. rekap total pajaknya berapa, juga dia bantuin rekap juga ya. Harusnya sih, harusnya dia udah bisa. Jujurnya aku belum ini nih, belum pernah yang minta gitu. Karena selama ini kan kalau yang di industri kan yang paling lama nih, 2 tahun tuh aku kan sudah dipotong pajaknya, jadi aku tinggal lapor gitu. Jadi kalau tinggal lapor kan Ya, nggak tinggal nggak lapor masalah. posisi terakhir gitulah ya. Karena juga Iya, final tax. nggak mesti bayar apa-apa lagi gitu. Tapi sekarang karena udah nggak ada pajak-pajakan lagi ya, nggak tahu tahun depan mesti minta kayaknya rekapannya. Mhm. Oke, oke. Pak, mungkin udah mau, ini nggak berasa, udah hampir jam 8. Mungkin ada pesan-pesan terakhir nggak, Vel, buat teman-teman mungkin? Tips and triknya jadi Um, summarize. Oke, oh ya, Is it very sebenarnya
very recommended untuk peer to peer menurut lu memang juga? Hmm, hmm. Um, Oke, kalau menurut aku sih sebenarnya general lah ya. In general kalau kita mau invest sesuatu tuh wajib banget kita ngerti dulu tuh, ngerti bisnis modelnya, kita minjemin ke siapa atau kita taruh di bisnis yang perusahaannya kayak gimana, mesti ngerti nih bisnis modelnya, gimana cara dia putar uang kita, bisa balikin ke kita lagi. Bisnis modelnya itu wajib banget, nggak cuma peer to peer tapi juga saham, reksadana ataupun investasi apapun yang ditawarin ke kita gitu. Biar kita nggak kena tipu gitu. Jadi bisnis modelnya wajib ngerti. Karena menurut aku sih investasi yang ya itu alokasinya sesuai dengan pengetahuan atau pengertian kita. Invest di tempat yang paling kita ngerti aja itu. I think that's the best investment gitu yang paling kita ngerti. Kalau belum ngerti ya pelajari dulu gitu. Nah kalau misalnya spesifik tentang peer to peer, menurut aku kalau aku pribadi prefer yang produktif, prefer yang invoice financing yang udah jelas, ada demand, ada supply-nya, pilih yang track record-nya bagus, pilih yang borrower atau payer-nya dari perusahaan atau industri yang inilah nggak terdampak COVID lah gitu. Jadi atau lagi diuntungkan di saat ini. Jadi mesti common sense mesti jalan juga sih gitu. Dan at Atau the yang end, ikutan kayak proyek pemerintah relatif aman dan lain. proyek pemerintah gitu atau BUMN yang BUMN oke lah ya kok ya walaupun Pertamina gitu misalnya. Ya, ya, ya. Iya, iya, I think itu dan maksudnya mungkin 1 jam ini nggak cukup lah untuk kita bahas semuanya. At the end akan lebih ngerti, jauh lebih ngerti kalau misalnya kita coba sendiri gitu. Jadi coba aja dengan uang kecil aja dulu, 100.000 apa 1 juta, itu pokoknya uang yang untuk belajar lah. Anggap aja 100.000 itu untuk belajar daripada ikut webinar atau ikut apa gitu, mending langsung coba aja gitu. Ya memang ujung-ujungnya semuanya apa? Kalau nggak nyemplung sih nggak tahu ya intinya. Jadi Iya. kadang kalian kalau terlalu banyak mikir itu juga sama kalau aku bilang ya ibaratnya gini loh guys, teman-teman, kalau saya boleh share dari pengalaman aku pribadi juga, intinya kalian tabrak dulu gitu kan. Kalau memang kalian at least tabraknya gua tabrak yang calculated lah ya, nggak jangan ngasal, tapi at least kalian sudah punya pengalaman. Tapi kalian nggak harus benar-benar jadi orang yang harus pinter banget untuk ngerti baru mau berani gitu. Intinya ya just do it gitu loh. Jadi kalian karena kalau sudah nyemplung, mau nggak mau kalian akan memaksa diri kalian untuk belajar lebih lanjut karena mau nggak mau duit kalian sudah di situ gitu kan. Manusia tuh Iya, kayak gitu. iya. Manusia tuh kayak gitu. Kalau duitnya nggak nyemplung ya akhirnya nanti aja deh, nanti aja deh, nanti aja, akhirnya nggak pernah jadinya ketinggalan. Tapi kalau nanti kata kalian juga harus siap seberapa banyak uang yang kalian ready untuk hilang gitu loh. Intinya seperti itu kan. Oke. Setuju. Thank you banget loh, Vel, waktunya. I think hopefully ini juga berguna buat teman-teman dan aku juga belajar something di sini. Banyak beberapa technical information yang aku mungkin belum sempat untuk cari. Makanya gue langsung call ini aja ke lu, langsung jadi sekalian belajar, sekalian teman-teman juga belajar. Jadi enak zaman sekarang. Zaman sekarang mah mau belajar apa enak kok teman-teman, tinggal kontak ke orang yang ngerti atau tinggal cari platform-platform yang memang terkait yang membahas di situ. Oke, itu aja. Thank you banget Vel, udah share your time with Mark Insight. Really appreciate your time. Thank you semuanya. Bye bye. Semoga berguna. Thank you Kak Herman, thank you semuanya. Bye bye. Ya, stay safe. Bye bye.